Sahabat inspiratifku yang berbahagia, perjumpaan kali ini, saya akan mengupas pembahasan kisah tentang apakah Isa Al-Masih bin Maryam itu Tuhan, atau manusia utusan Tuhan yang dipertuhankan. Bagaimana penjelasannya tentang hal itu? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak berikut ini. Cerita tentang Yesus dalam kekristenan memang berkembang melalui sejarah yang panjang dan melibatkan keputusan-keputusan gerejawi yang formal, seperti yang terjadi dalam Konsili Nicea. Namun, pemahaman tentang Yesus, kebangkitannya, dan kelahirannya dalam kekristenan sangat berbeda dengan apa yang disampaikan dalam Islam melalui Al-Quran. Mari kita telusuri perbedaan ini lebih lanjut. Konsili Nicea dan penetapan dogma yang banyak menyesatkan manusia dari jalan Sang Penciptanya, yaitu yang mengutus Isa Al-Masih bin Maryam atau Yesus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Konsili Nicea 325 Masehi merupakan pertemuan besar para uskup gereja yang bertujuan untuk menyatukan ajaran Kristen dan merumuskan doktrin tanpa petunjuk wahyu yang dibawa Isa bin Maryam, melainkan siasat dari pengaruh Helenisme Yunani dan paganisme Romawi yang menyembah pada dewa matahari, yang akan dipegang oleh gereja. Salah satu keputusan utama dalam konsili ini adalah penetapan keputusan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan bagian dari Tritunggal, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Yesus, dan Roh Kudus. Dogma Tritunggal ini menjadi fondasi iman Kristen yang terus dipegang hingga saat ini. Namun, doktrin Tritunggal yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Anak, dan pada saat yang sama, Tuhan itu sendiri, tidak ada dalam ajaran asli yang disampaikan oleh Isa, Yesus, menurut Islam. Al-Quran dengan jelas menyebut bahwa Isa Al-Masih adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa ajaran Tauhid, keesaan Tuhan, dan bukan Tuhan atau anak Tuhan. Pengajaran Isa dalam Al-Quran. Dalam Islam, Isa, Yesus, dipandang sebagai salah satu nabi besar, dan ajarannya adalah kelanjutan dari ajaran Tauhid yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Injil yang diberikan kepada Isa dianggap sebagai wahyu dari Allah, namun umat Islam meyakini bahwa Injil yang asli telah mengalami perubahan seiring waktu, sehingga ajaran-ajaran yang sekarang tertulis dalam Kitab Perjanjian Baru, Bible, tidak lagi murni seperti yang disampaikan oleh Isa. Dalam Al-Quran, Nabi Isa tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, dan ajaran-ajarannya tidak memuat konsep Tritunggal atau penyaliban sebagai penebusan dosa. Sebaliknya, Nabi Isa selalu mengajarkan penyembahan kepada Allah yang Esa, sebagaimana tertulis dalam beberapa ayat, seperti, "Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, hanyalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasul-rasulnya dan janganlah kalian mengatakan, Tuhan itu, 3, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak." Ques. An-Nisa 4:171. Penyaliban dan kebangkitan menurut Al-Quran. Sementara dalam doktrin Kristen, penyaliban dan kebangkitan Yesus merupakan inti dari iman Kristen, Islam memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Al-Quran, Yesus tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Penyaliban yang diakini oleh umat Kristen dianggap sebagai sesuatu yang keliru, dan orang yang disalib bukanlah Yesus, tetapi seseorang yang diserupakan dengannya. Dan kami hukum juga, karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah seseorang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka,
mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Ques. An-Nisa 4:157. Jadi, dalam Islam, tidak ada konsep kebangkitan Yesus setelah penyaliban, karena Yesus tidak pernah disalib. Sebaliknya, Isa diangkat oleh Allah ke langit dan akan kembali ke dunia pada akhir zaman sebagai salah satu tanda kiamat. Natal dan kelahiran Yesus. Mengenai Natal, perayaan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember dalam tradisi Kristen tidak memiliki dasar dalam Injil atau Kitab Perjanjian Baru. Tanggal ini, seperti dijelaskan sebelumnya, lebih terkait dengan perayaan pagan, yaitu perayaan kelahiran Dewa Matahari, Sol Invictus. Dalam Islam, tidak ada keterangan bahwa Yesus lahir pada bulan Desember. Al-Quran menjelaskan kelahiran Nabi Isa secara lebih rinci dalam surah Maryam, di mana Maryam melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Ini menjadi salah satu petunjuk bahwa kelahiran Isa terjadi di musim panen kurma, yang biasanya berlangsung pada musim panas atau sekitar bulan April, bukan pada bulan Desember. Maka rasa sakit akan melahirkan memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan." Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Ques. Maryam 19:23-25. Ayat ini menunjukkan bahwa kurma sudah matang pada saat kelahiran Isa, yang menandakan bahwa waktu kelahirannya kemungkinan besar terjadi pada bulan-bulan musim panas atau masa panen kurma, bukan di musim dingin bulan Desember seperti yang dirayakan dalam tradisi Kristen. Kesimpulan: perbedaan pandangan antara kekristenan dan Islam mengenai Yesus, kebangkitannya, dan kelahirannya sangat mencolok. Dalam kekristenan, keputusan-keputusan konsili gereja, seperti konsili Nicea, berperan penting dalam merumuskan ajaran-ajaran seperti Tritunggal, penyaliban, kebangkitan, dan perayaan Natal. Setelah konsili Nicea tahun 325 Masehi, salah satu keputusan penting adalah penetapan tanggal perayaan Paskah yang dirayakan untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Namun, untuk memahami lebih dalam korelasi Paskah dengan tradisi paganisme, khususnya Helenisme, kepercayaan Yunani kuno, dan budaya Romawi, serta bagaimana hari Natal pada tanggal 25 Desember dikaitkan dengan kelahiran Dewa Matahari, perlu kita lihat bagaimana tradisi-tradisi Kristen berbaur dengan praktik-praktik agama-agama sebelumnya. Paskah dan korelasinya dengan paganisme serta Helenisme. Paskah dalam kekristenan merayakan kebangkitan Yesus setelah penyalibannya. Tanggal Paskah awalnya diambil dari kalender Yahudi, karena kejadian Paskah berhubungan dengan perayaan Paskah Yahudi, Pesah. Dalam Yudaisme, Pesah memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dan dalam kekristenan, Paskah menjadi simbol pembebasan umat manusia dari dosa melalui kebangkitan Yesus. Namun, ada beberapa korelasi menarik dengan tradisi paganisme Yunani dan Romawi. Di era pra-Kristen, orang-orang Yunani dan Romawi sering merayakan festival musim semi untuk merayakan kebangkitan alam setelah musim dingin, yang merupakan simbol pembaruan dan kehidupan baru. Misalnya, Dewi Kesuburan dalam Helenisme, Demeter, dan putrinya, Persephone, terkait dengan mitologi musim semi di mana Persephone kembali dari dunia bawah, Hades, melambangkan kebangkitan alam setelah kegelapan musim dingin. Konsep kebangkitan dari dunia bawah ini memiliki simbolisme yang serupa dengan kebangkitan Kristus. Di Romawi, ada juga perayaan Festival Cibele, yang menghormati dewa kesuburan dan alam. Festival ini jatuh pada waktu yang hampir bersamaan dengan Paskah dan melibatkan ritual kematian
dan kebangkitan yang mirip dengan narasi Kristen. Sebagai contoh, pengikut dewa Atis, yang juga berhubungan dengan dewa kesuburan, percaya bahwa dewa ini mati dan kemudian bangkit kembali. Konsili Nicea, meskipun bertujuan untuk mengesahkan doktrin Kristen, juga perlu mempertimbangkan tradisi-tradisi pagan yang sudah sangat mengakar. Oleh karena itu, penetapan tanggal Paskah dilakukan secara hati-hati untuk tidak bentrok langsung dengan perayaan pagan, tetapi pada saat yang sama, mengambil elemen-elemen simbolik dari tradisi prakristen yang sudah dipahami oleh banyak orang. Hari Natal dan korelasinya dengan kelahiran Dewa Matahari. Natal yang dirayakan pada tanggal 25 Desember sebenarnya tidak memiliki dasar dari Alkitab, karena tidak ada informasi spesifik tentang tanggal kelahiran Yesus. Sebelum kekristenan menjadi agama dominan di Kekaisaran Romawi, 25 Desember sudah menjadi tanggal penting dalam kalender Romawi, karena terkait dengan perayaan Dies Natalis Solis Invicti, hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Sol Invictus adalah dewa matahari yang sangat populer di kalangan orang Romawi, terutama di bawah pemerintahan Kaisar Aurelian pada abad ketiga Masehi. Dalam budaya Romawi, 25 Desember adalah titik balik matahari musim dingin, di mana hari mulai lebih panjang dan matahari mulai lahir kembali. Perayaan ini melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan dan kehidupan baru yang datang setelah musim dingin. Pengaruh Mithraisme, sebuah agama misteri yang juga memuja dewa matahari Mithras, semakin memperkuat popularitas perayaan ini. Mithras adalah dewa yang juga diasosiasikan dengan matahari dan dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Ketika kekristenan mulai menyebar di Romawi, gereja mencoba menarik perhatian para penyembah dewa matahari dengan mengkristenkan tanggal tersebut. Pada abad keempat, gereja menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari perayaan kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Kristus, yang dianggap sebagai terang dunia, disandingkan dengan simbolisme matahari yang membawa terang dan kehidupan. Penggabungan tanggal-tanggal perayaan ini bukan hanya bentuk kompromi antara kekristenan dan agama-agama pagan, tetapi juga strategi untuk memperlancar transisi dari paganisme ke kekristenan. Dengan menetapkan tanggal-tanggal penting dalam kalender Kristen berdekatan dengan perayaan-perayaan pagan, gereja berharap agar perpindahan keyakinan menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kesimpulan, baik Paskah maupun Natal menunjukkan bagaimana tradisi Kristen berkembang dengan mengadopsi elemen-elemen dari kepercayaan Helenistik dan pagan. Paskah, dengan simbolisme kebangkitan dan kehidupan baru, bersinggungan dengan tradisi pagan yang merayakan siklus alam dan kebangkitan dewa-dewa kesuburan. Natal, di sisi lain, secara jelas dikaitkan dengan perayaan Dewa Matahari, dan gereja mengambil kesempatan ini untuk mengubah perayaan pagan menjadi perayaan Kristus sebagai matahari yang menerangi umat manusia. Dengan demikian, perayaan-perayaan Kristen ini mencerminkan perpaduan antara keyakinan agama baru dengan warisan budaya kuno yang sudah lama dianut oleh orang Yunani dan Romawi.